Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoibah. Kali ini ingin berbagi cara membuat kimchi, makanan sehat kaya probiotik dengan bahan lokal murah dan paling sederhana. Sebelum mulai, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Siapa yang tidak tahu kimchi? Makanan fermentasi dari sawi yang dibumbui dengan cabai merah. Makanan ini sering muncul di drama Korea. Tahukah teman-teman, kimchi ini sangat sehat, merupakan probiotik. Probiotik adalah bakteri atau jamur baik yang hidup di usus besar manusia. Probiotik ini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, dari mulai mencegah berbagai infeksi dan mencegah kanker. Sebenarnya di Indonesia pun tidak kalah, banyak makanan sehat yang mengandung probiotik. Di video selanjutnya akan dibahas jenis-jenis makanan probiotik asli Indonesia. Salah satunya adalah tempe, makanan yang sudah mendunia. Makanan fermentasi baik bagi kesehatan karena mengandung bakteri baik probiotik. Bedanya dengan makanan mentah atau raw food adalah baik dari segi nutrisi karena tidak dimasak atau dipanaskan, tetapi sulit dicerna tubuh dan beresiko mengandung kuman karena tidak dimasak. Nah, sebaliknya, makanan yang dimasak lebih higienis dan lebih mudah dicerna tubuh. Tapi, kehilangan beberapa vitamin saat pemanasan atau proses pemasakan. Nah, makanan fermentasi ini bisa menjadi jalan tengah. Vitamin tetap utuh karena tidak dimasak, tapi sayuran menjadi lebih lunak atau dimasak secara perlahan dengan fermentasi. Dimasak tanpa api atau suhu panas, sehingga vitamin tetap terjaga dan makanan dapat mudah dicerna. Selain itu, mengandung bakteri baik atau probiotik yang baik bagi kesehatan saluran cerna dan mencegah berbagai infeksi. Sangat menarik bukan? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke tahap pembuatannya. Oke, berikut adalah bahan-bahannya. Di sini ada sawi, daun bawang, tepung beras, lalu ada garam, dan juga bumbu halusnya. Tunggu dulu, kayaknya ada yang salah nih di bagian bumbu halusnya. Wah, ada yang kurang kayaknya. Apa sih? Nah, ternyata kita kekurangan satu hal penting, yaitu cabai kering di sini. Jadi untuk bumbu halusnya sendiri di sini ada cabai kering, lalu bawang bombay, bawang putih dan juga jahe. Nah, di sini kita sengaja menggunakan bahan kimchi yang paling sederhana dengan sayur dan bumbu lokal asli Indonesia. Di video ini akan diungkap rahasia fermentasi. Bahan apa sajakah yang penting dalam pembuatan kimchi atau jenis makanan fermentasi lainnya yang akan dibahas pada video selanjutnya. Tidak perlu minyak wijen atau kecap ikan, karena itu adalah bahan untuk menambah cita rasa. Dari kimchi yang sederhana ini pun rasanya bisa diadu dengan produk kimchi yang ada di supermarket atau kimchi yang ada di restoran Korea. Jadi dengan bahan sederhana ini bisa mengeluarkan aroma fermentasi yang tajam yang akan menutupi aroma wijen atau kecap asin. Begitupun wortel, lobak, buah pir, apel, ikan mentah atau kerang adalah bahan tambahan. Nah, bahan di video ini merupakan dasar atau inti dari cara pembuatan kimchi sebagai makanan fermentasi. Nah, selanjutnya kita bakalan memasuki proses pembuatannya. Di sini pertama kita bakalan membuat adonan tepung berasnya. Di sini kita bakalan mempersiapkan tepung berasnya terlebih dahulu. Nah, nanti tepung beras akan dimasukkan ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan segelas air. Lalu kita aduk hingga merata. Jangan lupa untuk memasukkan garam. Kemudian aduk lagi. Lalu kita masukkan gula. Nah, sebenarnya untuk penambahan gula itu opsional. Bakteri prebiotik sudah mendapatkan makanan dari tepung beras yang sedang kita buat sekarang.
Oke, proses selanjutnya adalah kita memanaskan wajan. Jangan lupa untuk diaduk hingga campurannya menjadi agak lebih kental. Nah, ini adalah kondisi setelah campurannya tadi sudah mulai mengental. Nah, sebenarnya ukuran kentalnya itu segimana sih? Segini sebenarnya udah cukup nih, segini. Nah, efeknya itu nanti kimchinya itu menjadi lebih banyak airnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan kimchi dengan sedikit air, kalian bisa membuat si campuran tadi lebih seperti bubur ya, kayak gini. Nah, sambil menunggu adonan tepung beras tadi menjadi dingin, kita potong dulu si sawinya menjadi 4 bagian. Nah, tadi tuh tepung beras diproses di awal itu supaya dia itu dingin ya. Soalnya kalau misalkan nggak dingin, takutnya bakteri baiknya nggak tumbuh gitu, dan kimchinya nggak jadi gitu. Nah, ini setelah dibagi menjadi 4 bagian, nanti sawinya akan dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Oke. Nah, ini tujuan dari dipotong lebih kecil ini itu adalah untuk memudahkan kita ketika nanti akan mengkonsumsi kimchi. Jadi nggak usah pas mau makan kita potong dulu kimchinya. Jadi dari awal sudah diproses. Jadi ini akan lebih memudahkan dan lebih praktis tentunya. Nah, kemudian setelah proses pemotongan selesai, kita akan taburi sawinya dengan garam. Kemudian aduk, campurkan garam dan sawi hingga merata ke seluruh bagian dari sawinya. Oke, selanjutnya kita akan persiapkan untuk bumbu halus, yaitu memotong bawang bombay. Yang satu kita potong dengan bentuk dadu. Satu lagi kita akan potong dengan bentuk memanjang. Nah, untuk yang bagian dadu ini kita akan gunakan untuk sebagai bahan dari bumbu halus, dan yang bentuk panjang akan kita campurkan sebagai bahan dari kimchi bersama sawi. Nah, hati-hati untuk bumbu, ini salah satu rahasianya. Jika tidak suka rasa kimchi yang agak pahit seperti kimchi yang di supermarket, kurangi penggunaan bawang bombay, bawang putih, dan juga jahe. Oke, selanjutnya kita potong daun bawang. Ini dipotong secara memanjang seperti ini ya. Dan ini akan dijadikan juga sebagai bahan dari campuran bersama sawinya. Informasi lagi ya teman-teman, rasa asam dari kimchi ini bukan berasal dari tambahan cuka atau jeruk nipis. Rasa asam muncul secara alami seperti yogurt yang berasal dari proses fermentasi. Kimchi ini semakin lama difermentasi, rasanya akan semakin asam. Rasa asam ini berasal dari asam laktat yang diproduksi oleh bakteri prebiotik. Bakteri yang baik untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus dan saluran cerna, seperti mencegah kanker usus dan mencegah berbagai infeksi tubuh. Yang sering sembelit, memiliki wasir atau penyakit MAH, bisa mencoba kimchi sebagai alternatif makanan sehat. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan dari pembuatan bumbu halusnya. Ada bawang putih, jahe, bawang bombay, dan jangan lupa cabai keringnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan segelas air matang. Kenapa air matang? Agar terhindar dari kontaminasi bakteri jahat, karena yang kita harapkan dari proses fermentasi kimchi ini adalah bakteri baik atau probiotik. Nah, ini dia penampakan dari bumbu halusnya. Nah, selanjutnya kita tuang tepung beras yang sudah dingin tadi ke dalam mangkuk yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita tuangkan juga bumbu halus yang sudah kita haluskan tadi. Nah, setelah itu kita akan mencampurkan kedua bahan ini hingga
rata. Nah, kenapa kita menggunakan tepung beras? Di sini tepung beras itu nantinya akan berfungsi sebagai makanan untuk si bakteri baiknya, sehingga bakteri baik dapat berkembang di dalam si kimchi. Sama seperti pada tape ketan dan juga tape singkong, karbohidrat itu berfungsi sebagai bahan makanan dari jamur baiknya atau ragi dalam proses fermentasi. Nah, ini terus diaduk hingga merata. Nah, setelah diaduk merata, kita campurkan bawang daun yang sudah kita iris panjang-panjang tadi ya. Ini untuk campuran kimchi-nya juga. Nah, kemudian dicampur hingga bawang daun dan bumbunya tercampur rata. Nah, selanjutnya juga kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris panjang-panjang dan kita aduk supaya semuanya tercampur rata. Nah, ini adalah penampakan sawi yang sudah kita lumuri dengan garam, dan ini kondisinya sudah dicuci ya teman-teman. Jadi jangan lupa dicuci dulu lalu ditiriskan. Nah, terus sambil diperas-peras biar lebih kering si sawi. Cuci kimchi hingga garam hilang 3-4 kali pencucian. Cicipi sedikit, pastikan tidak asin karena kimchi ini adalah acar fermentasi, jadi harus dominan rasa asam. Nah, tujuan meniriskan sawi setelah dicuci agar sawi lebih kering, tidak encer saat dicampur bumbu, dan meminimalisir kontaminasi bakteri jahat dari air. Nah, ini ya kondisi sawinya tuh jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan sawi yang sudah kita potong, kita sudah cuci tadi ke dalam si bumbunya. Nah, campur semua sawi ke dalam bumbu ini dan pastikan semua bagiannya terlumuri oleh bumbunya gitu. Nah, salah satu rahasia kunci dalam pembuatan kimchi dan makanan fermentasi lainnya adalah kebersihan tangan, alat, dan bahan fermentasi. Nah, selanjutnya kita siapkan toples untuk menyimpan kimchinya. Nah, setelah itu kita masukkan perlahan kimchinya ke dalam toples. Nah, sambil dimasukkan, kimchi ditekan-tekan. Ini salah satu rahasia lagi ya untuk pembuatan makanan fermentasi. Tujuannya supaya tidak ada udara yang terperangkap. Karena bakteri baik atau probiotik ini tumbuh di lingkungan tanpa udara atau anaerob. Sedang bakteri atau jamur jahat tumbuh dengan membutuhkan udara. Ini jadi alasan jika teman-teman memiliki toples khusus fermentasi atau wadah yang bisa divakum untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di toples. Jika teman-teman tidak punya, jangan khawatir, gunakan toples plastik, kaca, atau yang berbahan tembikar atau tanah liat lebih baik lagi. Pemberian jahe, cabai, dan bawang merupakan pengawet alami yang memiliki bahan anti jamur. Nah, setelah beres memasukkan kimchi ke dalam toples, selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa noda saus yang ada di bagian atas toples. Nah, ini tuh fungsinya agar terhindar dari jamur sehingga kimchinya tetap masih dalam kualitas yang baik. Selanjutnya kita biarkan atau fermentasikan selama 1-3 hari, lalu bisa dinikmati. Semakin lama akan semakin asam rasanya. Kimchi yang berumur seminggu akan memiliki rasa yang lebih asam. Simpan di tempat yang sejuk dan hindari terkena sinar matahari langsung. Karena Indonesia beriklim tropis, tidak perlu disimpan di tempat hangat seperti dikubur di tanah atau disimpan di ruang bawah tanah atau diselimuti jerami. Ini penampakan kimchi hari pertama. Sudah terjadi proses fermentasi dengan munculnya gelembung-gelembung udara. Aroma khas kimchi mulai muncul. Aroma bawang mentah dan cabai sudah berubah matang diganti dengan aroma asam khas kimchi yang menggugah selera makan.
Jika teman-teman tidak suka bawang mentah, jangan khawatir. Semakin lama difermentasi akan semakin matang. Kimchi usia 1 hari ini rasanya asamnya cocok bagi lidah orang Indonesia yang tidak terlalu suka dengan rasa asam. Kimchi ini adalah acar, jadi cocok dengan makanan berdaging dan berkuah. Nah, di video selanjutnya kita akan beritahu cara menikmati kimchi hari pertama dan akan ada resep makanan diet dengan menggunakan kimchi. Nah, sekian video dari pembuatan kimchi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.